Jadi kemah literasi itu kayak suatu program di mana para peserta akan dikumpulkan dalam satu tempat, terutamanya alam. Seperti yang kita tahu, kemah pasti sudah berhubungan dengan alam. Jadi di sini kemah bukan hanya cuma berkumpul, tapi juga berliterasi. Nah, literasinya itu adalah bentuk dalam kepenulisan, berdialog antara narasumber dengan peserta nantinya. Kemudian untuk tanggal pelaksanaannya itu di akhir bulan ini, di tanggal 27 sampai 28 September 2024, di mana temanya konservasi dan literasi. Jadi latar belakang dari terciptanya program ini adalah keresahan kami sebagai generasi muda ya Kak, di mana seperti yang kita tahu banyak terjadi penebangan liar, kemudian banjir di mana-mana, dan itu sangat memprihatinkan gitu loh. Jadi sehingga sebagai gerakan dan upaya mitigasi atau pencegahan, kami membuat program ini di mana akan menanamkan pemahaman pada generasi muda, bagaimana cara mengkonservasi dan menjaga alam dan merawat lingkungan sekitar gitu. Kemudian berhubungan dengan literasi, artinya tidak hanya tentang baca tulis, tapi juga tentang pemahaman kita terhadap isu-isu yang tengah berkembang sekarang ini. Kayak seperti yang kita tahu ya Kak, banyak terjadinya pembuangan sampah di mana-mana, kemudian bencana-bencana alam yang sering terjadi dan cukup meresahkan bagi sebagian masyarakat. Nah, sebagai generasi muda dan penerus bangsa, itulah peran kita. Untuk narasumber sendiri kami pilih dan kami undang Dorel Effendi namanya. Jadi beliau itu adalah seorang aktivis dan juga seorang pegiat literasi yang khususnya bergerak di bidang kehutanan gitu kan. Jadi di situ beliau akan menjelaskan nantinya bagaimana cara kita merajut kata melalui alam, itu bagaimana kita berhubungan dengan alam, seperti yang kita tahu bahwa orang Kerinci dari dulu ya sudah berhubungan dengan alam, kita makan dari alam, kita kemudian hasil-hasil bumi dari alam, kita mencari penghidupan dari alam. Nah, untuk keluaran kegiatan kami nanti akan berbentuk buku tuh Kak. Jadi berarti outputnya ya output. Ada majalah yang berjudul Suara Alam dari Ranah Kayu Embun. Jadi bukan hanya kegiatan menulis ya Kak tentang sampah, tapi juga ada proyek gitu. Proyek meneliti lingkungan sekitar. Kenapa kami memilih Ranah Kayu Embun atau RKE? Karena di situ juga banyak masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, juga dekat dengan alam. Otomatis hal itu akan menjadi bentuk yang efektif gitu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan alam, kita juga bisa langsung menuangkan ide-ide. Karena kalau sebagai penulis ya Kak, sebagai penulis itu biasanya lebih mudah mendapatkan inspirasi ketika kita melihat sesuatu hal, terutama di alam terbuka gitu. Kalau syarat dan ketentuannya sendiri lebih ditekankan pada generasi muda ya Kak. Jadi generasi muda yang ada di Kerinci Sungai Penuh ataupun yang berdomisili di Kerinci Sungai Penuh yang sekarang mungkin kuliah di luar atau bekerja di luar masih bisa ikut, asalkan mereka itu adalah anak daerah gitu, putra daerah atau putri daerah. Nah, untuk batas usianya sendiri ya rentang antara 18 sampai dengan 30-an lah paling maksimalnya, anak muda gitu Kak. Kemudian mempunyai minat dan keinginan untuk membantu menjaga alam gitu. Dia punya passion di bidang literasi, juga passion di bidang lingkungan. Menjaga lingkungan gitu. Untuk harinya 2 hari 1 malam ya Kak. Kemah. Dalam hari pertama kita akan melaksanakan pelatihan dan kemudian diskusi, kemudian hari kedua akan jelajah alam. Nah, jadi mungkin dalam 2 hari itu akan kami maksimalkan seefektif mungkin ya Kak. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang dititik beratkan pada pemahaman peserta dan panitia terutamanya tentang bagaimana cara melestarikan alam, mencegah bencana dan hal-hal yang mengikutinya gitu. Untuk pendaftarannya sendiri ya Kak, dari tanggal 7 September sampai dengan 14 September 2024. Jadi sudah mulai pendaftaran Kak. Mungkin bagi kawan-kawan yang sedang mendengar dialog kami ini yang tertarik mendaftar, silakan mengunjungi
Instagram Rumah Baca Lentera Kerinci gitu. Iya. Untuk Rumah Baca Lentera Kerinci beralamat di Sungai Tutung Kak. Sungai Tutung. Ya, Desa Baru Sungai Tutung. Jadi rumah baca itu kayak perpustakaan kecil di mana nantinya ada kegiatan-kegiatan gitu, mengajar, kemudian membaca bersama. Nah, untuk bantuan buku sendiri banyak kami dapatkan dari para donatur ya Kak, pegiat-pegiat buku. Kemudian kemarin juga kami mendapatkan alhamdulillah ya dari bantuan pemerintah, dari Perpustakaan Nasional dan Forum Taman Bacaan Masyarakat Nasional. Di mana kami mendapatkan bantuan rak buku gratis dan 1000 buku Kak. Wow. Tentunya harapan kami ke depannya adalah mari kita sebagai anak-anak muda ya lebih mawas lagi, lebih aware lagi tentang isu-isu yang ada di sekitar kita, terutama tentang alam. Bagaimana cara kita menjaga alam dengan baik, bagaimana cara kita memberikan pemahaman mungkin pada generasi yang di bawah kita ataupun adik-adik kita mungkin yang masih di sekolah dasar ataupun yang masih kecil dan orang-orang tua mungkin maksudnya generasi-generasi yang dulu ya mungkin belum tidak mengerti baca dan tidak mengerti menulis. Bagaimana cara kita menjelaskan ke mereka bahwa pelestarian alam itu sangat penting untuk dijaga dan dilakukan. Dan harapan kami yang pastinya menjadi fokus utama adalah meningkatkan kemampuan berliterasi, baca tulis bagi anak muda yang ada di kabupaten dan kota Sungai Penuh.